Udah sunat belum hari ini? Oke teman-teman, balik lagi ke podcast kita sunatan massal. Jadi sunatan massal ini udah episode ketiga. Kali ini episode ketiga. Buat teman-teman yang belum nonton episode 1, 2, dipersilahkan dulu. Tapi kalau misalnya langsung nonton episode 3 ya silahkan. Mungkin banyak yang belum nonton episode 1 dan 2, maka kita kenalan dulu ya. Perkenalan, nama gue Russell. Gue dari FTK Teknik Perkapalan Angkatan 2019. Kali ini gue kedatangan beberapa tamu. Yang pertama teman seperfakultasan gue. Dipersilakan Mbak. Halo, nama aku Ersa dari jurusan Siskal Angkatan 2019. Nah, ini Ersa. Nah, ada satu lagi tamu sangat spesial kepada Mas Ade. Dipersilakan Mas. Halo, saya Ade dari sehatmental.id. Terima kasih udah ngundang di podcast ini nih. Kayak seru dan semangat banget sih saya hari ini. Oke Mas Ade. Mungkin dipersilakan pada Ersa. Oke, jadi kan kalau nggak salah kemarin di podcast yang sebelumnya kita udah curhat-curhatan sama Pak Kadem ya, curhat-curhatan Ya, lucu betul. gitu kan. Nah di podcast kali ini kita juga bakalan curhat-curhatan lagi, tapi curhatan kayak kali ini kayak relate banget nih sama kehidupan mahasiswa zaman sekarang gitu loh, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa FTK gitu kan. Jadi kita sambut aja Mas Ade ini dari Sehatmental Indonesia. Selamat pagi Mas Ade, selamat siang. Ya, selamat siang, apa kabar? Saking semangatnya Semoga jadi sehat. lupa kalau udah siang Mas Ade. Apa-apa bagus dong. Tiap hari kan selalu ada pagi, siang, dan sore. Juga malam. Iya. Berasa pagi terus karena semangat terus gitu. Oke Mas Ade, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Dan semoga teman-teman juga baik-baik juga ya. Dalam keadaan sekarang Alhamdulillah baik. makin baik ini. Oke. Jadi di podcast kali ini tuh kita akan bahas quarter life crisis nih Mas Ade. Biasanya sama anak-anak muda tuh disingkat jadi QLC. Tapi mungkin masih ada beberapa anak-anak yang nggak tahu ini Mas Ade, quarter life crisis itu sebenarnya apa sih gitu kan. Jadi mungkin sebelum kita membahas semakin jauh, mungkin dari Mas Ade bisa menjelaskan dulu gitu secara general sebenarnya quarter life crisis itu apa sih gitu. Nah, aku juga nggak tahu nih Mas Ade, quarter life crisis itu apa sebenarnya. Nah, Nggak tahu ya? Nggak tahu, Sama Mas. dong, saya juga nggak tahu. Jadi kita benar ngundang orang yang benar nggak nih? Masalah sambung ya. Nah, jadi gini sebenarnya quarter life crisis itu versinya beda-beda ya. Tiap orang tuh punya entah psikolog, entah praktisi, entah psikiater, jawabannya pasti beda-beda. Dan tapi intinya adalah quarter life crisis itu adalah kita keadaan emosional yang dialami oleh orang-orang biasanya berusia 20 tahun sampai ya 30 lebih gitu. Malah ada yang kurang gitu ya. Jadi punya kekhawatiran, terus keraguan, kebingungan gitu. Mempertanyakan hidup dia sendiri gitu, dirinya sendiri, mempertanyakan hidup sekelilingnya apakah benar gitu. Dan kayak self talk gitu, bicara sama diri sendiri, tujuan saya apa sih gitu, kayak apa saya udah ada titik yang benar, dan ada kecemasan yang cukup mengganggu, saya mesti gimana dan ke depannya mau apa gitu. Jadi kayak mesti refleksi gitu loh. Jadi itulah yang mereka sering dan saya juga pernah ngalamin itu, dan semuanya saya yakin mostly dari kita ngalamin hal yang sama gitu. Jadi semoga jelas ya. Jadi kebingungan, keresahan bahwa kita tuh mesti ngapain, apakah kita salah, apakah kita benar, dan mau kemana, kita ada di mana, kita itu bingung. Jadi keadaan emosional yang mereka alamin dan rasakan sih untuk menuju ke langkah berikutnya, karena udah mulai usia berapa? Masuk usia menjelang 20 sampai 30 itu jadi punya kebingungan dan seperti kehilangan arah aja. Versinya gitu kalau versi saya. Oke, tadi kan Mas Ade kan menyebutkan ya bahwa quarter life crisis ini umumnya dialami dalam rentan umur 20 sampai 30 tahun gitu kan. Nah, tapi sebenarnya banyak juga yang bertanya-tanya gitu loh Mas Ade, kayak apakah QLC ini tuh merupakan sebuah proses yang pasti akan kita lewati gitu, atau kita bisa menghindari QLC ini gitu. Kalau menurut Mas Ade gimana tuh? Iya, banyak yang ngalamin, tapi kalau ada yang dari awal udah tahu nih, udah belajar nih, udah dengerin podcast kita nih. Podcast kita keren kan? Ya. Podcastnya episode kali ini tuh kita bisa tahu gitu loh, bahwa kita tuh harus bisa mempersiapkan gitu. Misalnya kayak Ersa udah tahu nih
dari SD apa dari sekolah menengah mau ngapain, terus mau kemana, mau jadi apa, terusnya apa yang udah dipersiapkan, terusnya tahu kelebihan saya di mana, kekurangan saya di mana, apa yang harus jadi mimpi saya. Jadi itu yang udah dipersiapkan. Nah kalau masalah perjalanan prosesnya uh, mulus atau tidak mulus, sama aja gitu. Perjalanan itu kan nggak selalu mulus kan. Kita mau dari Surabaya mau ke Jakarta ataupun mau ke Jogja, itu pasti ada jalannya berliku-liku, ada jalanan bolong, ada jalan rusak, ada macet, ada kecelakaan. Itu proses yang harus kita laluin dan kita hadapin sama-sama gitu. Kita rasakan juga sama-sama. Jadi itulah yang membuat kalau emang berada di KLC ini, saya nyebutnya KLC aja ya. KLC ini banyak yang mereka tuh kayak nggak siap gitu, karena emang ya udahlah, let it flow aja, go with the flow gitu. Nah di tengah-tengah jalan baru bingung, saya mesti kemana nih, saya mesti gimana, dan saya harus apa gitu. Nah itu yang PR yang paling besar sih sebenarnya. Kalau udah siap nih, kalau mungkin baru masuk kuliah dan yakin akan tujuannya, sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Saya udah cerita juga nih tadi ngobrol-ngobrol sama Ersa tuh, bahwa ini co-foundernya Sehat Mental sendiri, Sehat.id sendiri, itu Dokter Rama itu awalnya adalah sebelum jadi psikiater, sebelum masuk ke dokteran, setahun pertama itu masuk teknik, jadi salah jurusan. Tapi dia rela 1 tahunnya hilang untuk mencapai cita-citanya jadi dokter gitu. Jadi nggak ada yang salah ya, selama kita jadi sadar dan bisa melangkah lagi gitu. Jadi buat teman-teman semua, coba refleksi diri, tanya sama diri sendiri deh. Nggak usah nanya sama orang lain. Tapi boleh kalau nanya sama orang lain, apa kelebihannya. Misalnya saya lihat Ersa kelebihannya adalah komunikasinya bagus. Terusnya orangnya proaktif. Terusnya juga friendly. Nah itu kan udah modal tuh. Itu udah modal untuk kita ngelangkah. Oh berarti saya bisa jadi seorang PR ya. Bisa jadi seorang humas ya. Bisa jadi seorang pembicara. Bisa jadi seorang moderator. Bisa jadi presenter. Itu kan jadi modal. Nah kalau kita udah tahu itu, apakah sesuai cita-cita saya, passion saya dengan keadaan saya sekarang, kemampuan saya. Kalau belum, masih terus biasa. Saya pun masih belajar banyak kok. Hidup ini selalu belajar kok. Saya nyebut diri saya santri seumur hidup, karena bagi saya tuh belajar itu nggak ada habisnya sampai kita nanti dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Buat saya sih itu. So buat teman-teman, siapin diri aja ya. Kalaupun udah ada di usia yang ngerasa, aduh kayaknya salah deh. Nggak ada yang salah sih. Gitu. Banyak teman kok yang ngerasa S1-nya bukan pilihan dia, tapi akhirnya dia ngambil S2 ataupun kayak teman ngambil kuliah sebutlah ekonomi gitu, ngambil finance gitu ya, tapi dia sebenarnya sukanya desain. Sambil jalan dia sambil bisa kursus online. Pas pandemi kemarin tuh dia dimanfaatin, akhirnya sekarang juga ada satu lagi dokter Hana ya, disebutin aja, dia seorang dokter loh, tapi dia cita-citanya bukan dokter sebenarnya, cita-citanya adalah menjadi ilustrator. Nah di sela itu dia belajar sendiri, terus dia ngambil online kursus online, dan akhirnya sekarang bisa ngerjain lebih banyak, kerjain itunya apa namanya, kerjaan yang saya nyebutnya kerjaan passionnya dia gitu. Jadi happynomics juga, kerjaannya happy tapi ada nilai ekonomisnya gitu. Jadi buat teman-teman nggak perlu nggak perlu nyesal, kecil hati, terusnya merasa depresi gitu. Ya pasti ya ada titik itu, pasti kebanyakan orang ngerasa seperti itu. Cuma ya kita nggak ada kata terlambat, dan manusia itu tempatnya salah dan masalah. Jadi buat saya nggak ada salahnya juga kalau kita udah sadar dan kita akhirnya mau kembali ke jalan yang benar, kita kembali ke rel lagi, yang on the track lagi gitu. Kita on track yang benar, mau kita tuju cita-cita kita, mimpi kita, dan sesuai kemampuan gitu. Nah misalnya kayak suaranya kurang bagus, ya ada yang nekat jadi idol banyak tuh, suaranya tepuk tangannya udah fals, atau nyanyi sedikit udah fals, tapi maksain diri jadi idol ataupun apa karena pengen terkenal. Nah sebenarnya dia nggak harus jadi nyanyi kan, dia bisa jadi presenter karena dia komunikasinya bagus, ataupun dia jadi bidang lain gitu loh, yang jadi public speaker gitu, yang bisa menghasilkan juga, tetap tampil. Kebutuhan dia kebutuhan tiap orang beda-beda nih. Ada yang kebutuhannya tampil, ada yang kebutuhannya di balik layar. Saya nggak suka di depan layar nih, jadi balik layar aja. Banyak kak sutradara seperti itu, dan ataupun orang-orang produser sebenarnya orang balik layar tuh. Nah bisa belajarlah dari situ bahwa kita dikasih sama Tuhan itu peran masing-masing dalam hidup. Jadi jangan ngiri sama orang lain. Saya nggak bisa ngiri sama Ersa, saya nggak bisa ngiri sama
Rachel juga gitu. Tiap orang punya kelebihan dan kekurangannya. Itu sih dari saya. Oke, berarti sebenarnya ya QLC ini tuh gak bisa dihindari ya Mas Adi, kayak ini merupakan salah satu proses dari hidup gitulah. Cuman memang ada cara-cara untuk menghadapi QLC ini, kayak tadi mungkin yang disebutin Mas Adi tuh ya, kita harus introspeksi diri gitu kan, tahu kesalahan-kesalahan kita sebelumnya, terus kita juga harus tahu gitu, menyadari bakat dan posisi kita gitu. Sebenarnya balik lagi kita harus mengerti diri kita sendiri sih kayak gitu, dan juga kalau bisa tujuannya tuh visioner ke depan gitu, kayak gitu ya Mas Adi, mungkin kurang lebih gitu kan. Oke. Memang sih. Jadi kalau kita udah kenal diri sendiri, know yourself before being yourself ya kalau buat saya. Kenali diri kamu sendiri sebelum jadi kamu gitu. Udah jadi diri sendiri deh. Tapi dia nggak kenal diri sendiri. Jadi orang lain malah yang tahu. Misalnya saya kenal Ersa ya, atau Rachel gitu. Ya ini jagonya masing-masing beda gitu. Dia Rachel jago operate untuk podcast, dia preparing segala macam secara teknisnya jago. Tapi kalau ngomong mungkin Ersa juga jago gitu. Jadi tapi perannya untuk topiknya beda gitu. Topik yang masalah perempuan lebih ke Ersa, kalau masalah lebih topik buat otomotif ataupun podcast mahasiswa lebih ke Rachel gitu. Jadi tiap orang, setiap kita itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan jangan bandingin diri kita sama orang lain. Kadang-kadang kita suka mengcompare diri kita sama orang lain, itu rezekinya juga udah beda gitu. Tinggi badan udah beda, semuanya beda. Itu yang bikin kadang-kadang kita ada tekanan, ada pressure atau tekanan ke diri kita masing-masing. Apalagi di fase KLC ini, quarter life crisis ini, jadi semakin berat dan bebannya semakin nggak kita kayak nggak sanggup gitu. Saya kenapa sih gitu? Bertanya sama diri sendiri, akhirnya self blaming atau nyalahkan diri sendiri. Padahal nggak ada yang salah sama diri kita, kecuali kita yang nggak mau sadar sama diri kita yang udah diciptakan seperti ini gitu. Itu sih. Jadi dari saya penting banget untuk kenal diri sendiri dulu, dan kita bikin list lah, singkat aja ya, di smartphone kan masing-masing ada tuh ya, notes gitu ya. Saya mau jadi apa, saya mau saya kuliah di mana, atau saya nggak ngambil diploma ataupun S1, nggak harus jadi sarjana kan untuk sukses gitu, atau diploma pun masih oke gitu. Jadi perannya juga beda-beda. Jadi jangan nyesel. Saya nggak selesai, bukan S2 loh, saya bukan dokter loh, nggak masalah itu. Tapi kompetensi bagi saya, kompetensi talenta kita dipakai gitu. Nggak semua orang kan bisa kayak Ersa, bisa ngomong kayak gini, bisa ngobrol sama saya, maksudnya bisa tektokan seperti ini. Mungkin ada yang lebih tata bahasanya lebih nggak bisa halus gitu, bisa lebih berantakan. Tapi Ersa kan bisa membawain dengan baik gitu. Nah itu kan jadi modal sebenarnya. Kita sadar yang hal-hal kecil aja kita syukurin sih. Kalau saya sih ngalamin pas dulu fase-fase saya seperti itu ya. Mungkin fase sekarang juga masih kadang-kadang suka ngerasa, aduh ada yang kurang gitu. Jadi emang manusia itu nggak ada yang sempurna buat saya. Apapun itu ya, siapapun dia ataupun sehebat apapun dia, tuh manusia tetap aja nggak ada yang sempurna. So kita belajar dari yang sempurnaan kita ini, jelas banyak kesalahan. Kita list lagi kesalahan kita yang mana nih, dan kita perbaikin gitu. Dan semampu kita, jangan memaksakan diri ya. Dan memaksakan diri pengen gaya, saya tuh suka otomotif dan harus beli mobil ini, nggak juga gitu. Kemampuannya beli apa gitu. Ya udah gitu loh. Jadi pelan-pelan kita sadarin kemampuan ekonomi juga, kita lihat gimana kita bertumbuh dan kita memanage keuangan juga, memanage waktu, memanage diri sendiri, memanage talenta kita juga. Kenalin lah talentanya apa, kenalin lingkungan juga. Lingkungan kita benar nggak sih nih? Apakah saya berada di lingkungan yang benar? Teman-teman saya udah benar belum? Gitu. Jangan teman-temannya copet semua atau garong ya, ditemenin. Nah itu kan salah gitu. Jadi carilah lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik. So kita akan jadi tumbuh yang menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tangguh, dan juga lebih punya manfaat buat banyak orang. Karena hidup ini kan nggak sendirian aja, nggak mikir diri sendiri. Hidup ini juga punya manfaat buat orang lain, minimal lingkungan sekitar kita, buat orang tua,
buat teman-teman dan sahabat, juga buat kampus kita gitu, alma mater kita sendiri gitu. Jadi banyak faktor yang membuat orang tuh bisa menemukan dirinya dan nggak bisa lepas dari quarter life crisis ini loh. Ini kan menurut saya proses di mana orang jadi bingung, akhirnya dia masih gimana. Ya udah, kalau versi saya sih seperti itu ya, orang diri sendiri dulu aja, know yourself before being yourself sih. Itu yang paling simple, dan akhirnya kita tahu dan bisa ngelangkah dengan yakin dan percaya diri bahwa kita udah siap untuk menuju langkah berikutnya gitu, ke destinasi berikutnya gitu. Habis kuliah kan kerja, atau kalau nggak kerja mau usaha apa gitu, atau ngerasa kuliah saya salah gitu. Nggak ada yang salah. Mau nikah juga bisa Mas Adi. Iya, mau nikah apakah udah tepat? Ya sama aja, saya juga ngerasain hal yang sama kan gitu. Kita pasangan kita sudah pas, dan nggak ada tuh pasangan yang sempurna. Ya, keluarga pun nggak ada yang sempurna loh. Jadi ini teman-teman yang dengerin, keluarga pun nggak ada yang sempurna loh. Kita jangan mengharapkan orang tua kita sempurna gitu. Syukurlah kalau walaupun nggak sempurna, banyak nggak punya orang tua gitu. Siapapun saat ini udah nggak punya bapak ya gitu. Jadi syukuri yang kalian punya, dan manfaatkan kelebihan kalian dan tenaga, pikiran, hati kalian untuk hal yang lebih baik, untuk menuju kalian yang versi terbaiknya, versi kalian sendiri gitu. Itu sih buat saya yang paling penting dan jadi modal untuk pelan-pelan akhirnya menemukan diri sendiri dan lepas dari quarter life crisis. Karena kalau enggak, kita akan ada di zona yang itu aja. Sayang kan waktunya gitu. Mendingan kita coba menggali diri kita untuk dan mencari solusi keluar dari quarter life crisis gitu. Dari sesi Mas, itu. kalau namanya kenapa quarter life crisis, Mas? Ya itu udah istilah dari di psikologinya seperti itu sih. Gitu. Soalnya yang aku tangkap kan quarter life artinya seperempat kehidupan. Ya, Menunjukkan kalau misalnya umur manusia itu 100 gitu. Kalau misalnya kita naruh tadi umur 20 sampai 30 itu mengalami quarter life crisis kan? Betul. Itu memang jamaknya seperti itu. Maksudnya mayoritasnya bilang seperti itu. Tapi menurut saya kan tiap orang titik KLC-nya tuh ngerasa kenanya kan nggak pasti selalu umur di 25 itu loh. Yeah. Pokoknya eranya udah malah ada yang beberapa yang kemarin saya ikut webinar ya, sempat cerita sama Ersa juga, anak umur 17 udah ngalamin quarter life. Saya masih gimana nih, karena dia sangat bimbang dan dilema untuk milih jurusan. Kalau nggak diterima di sini di mana? Ya harus ada plan A, plan B gitu. Dan buat saya luar biasa sih, dengan usia yang masih muda bisa mempersiapkan dirinya untuk langkah buat masa depannya dia sendiri di usia yang sangat-sangat muda. Dan usia saya aja waktu itu nggak kepikiran kayak gini, karena emang saat era usia segitu ya, saya 20 tahun lalu nggak bisa kayak gitu. Belum ada ya tren-tren seperti ini. Makanya beruntung ya buat teman-teman yang dengerin ini dan menyimak ini, bahwa kalian ada di dunia yang sangat-sangat cepat gitu, informasi serba cepat, bisa aware secara cepat. Dulu kan agak sulit ya cari informasi seperti ini, nggak ada podcast gitu. Dulu masih zaman DVD, VCD, wah susah mau nyari informasi atau ilmu aja masih bayar, dan aksesnya juga nggak sebaik sekarang, jauh gitu. Makanya manfaatin aja sih yang ada. Dan quarter life crisis ini apa termasuk mental illness, Mas? Saya bilang sih ini bagian dari perjalanan seseorang di mana dirinya ada tekanan yang mungkin bisa menjadikan dia jadi kalau dia nggak bisa menanganinya, bisa arah ke sana ya. Misalnya jadi kayak depresi atau depresi berat gitu, ataupun jadi ada pressure yang lain gitu, karena ada lingkungan toksik, dia juga punya masalah berbagai. Jadi bisa cabangnya banyak sih. Tapi kalau udah aware, saya pikir enggak, ini adalah bagian dari perjalanan aja. Yang penting sih lingkungannya juga sehat,
toxic environment, lingkungan yang toxic juga jauh-jauhin lah teman-teman yang membuat kita drain atau bikin kita down gitu. Bukan nyemangatin atau mensupport, tapi malah buat kita down, dibully lah, mana mungkin gitu. Nah, tapi nggak salah juga ya, kita adalah kita gitu, kita diri kita sendiri, kita dengan kekurangan kita, kelebihan kita, hadapin aja. Kalau ngalamin quarter life crisis itu kita ngadepin dengan apa adanya. Toh kita juga pengen terima orang apa adanya, betul kan? Ya, kita terima aja keadaan apa adanya gitu. Dengan keadaan ekonomi sekarang, pandemik ini adanya sekian, ya udah, ya bisa podcast, mau YouTube yang bagus, mau bikin film belum ada, ya cari pelan-pelan solusinya. Bisa jadi kolaborasi, ya kan? Bisa jadi sewa atau barter, pinjam. Solusinya banyak kalau memang kita mau berusaha dan berpikir dan terima bahwa kita nggak ada alat ini dan sumber daya yang mana yang nggak ada, yang kita bisa kolaborasi. Ini eranya kolaborasi, bukan kompetisi. Ingat zaman dulu masih mungkin Ersa sama Rachel udah lupa atau masih ingat nih era BlackBerry. BlackBerry itu kan mereka nggak mau berkolaborasi kan, maunya berkompetisi. Nah, ya udah, lihat aja itu yang udah gitu loh. Jadi belajar dari situ. Saya juga ngeliat BlackBerry dulu kan cukup arogan nih menurut saya. Dia bikin sendiri, akhirnya BlackBerry Messenger nggak kepake karena sama WhatsApp. Nah, jadi hal-hal kayak gitu aja saya pelajarin sih. Jadi orang poinnya adalah kolaborasi. So kalau kita mau menang sendiri nggak bisa. Sekarang kalau mau menang bareng gitu. Tapi yang finishnya duluan nanti siapa, silakan, kreativitasnya masing-masing dan usaha juga effortnya masing-masing gitu. Jadi seberapa banyak kita bisa berkolaborasi, kayak mas saya hari ini kan juga kolaborasi kan, semoga dapat manfaat, dapat ilmu, ataupun sedikitnya ada kebuka pikiran, mata dan hati deh gitu loh, buat teman-teman ngalamin quarter life crisis ini bisa tahu gitu loh, bahwa saya nggak harus diam di tempat, tapi saya harus bergerak cepat gitu loh. Kalaupun nggak bisa bergerak cepat, saya at least udah mikir, saya ngerasa seperti ini dan saya harus gimana, harus jalan kemana, caranya bagaimana gitu, dan punya perencanaan kapan, dan nggak usah patokin itu harus kapan, dipaksain ya. Jadi biar itu urusannya Tuhan, tapi kita yang pasti kita selalu melangkah dan jangan pernah berhenti melangkah gitu. Setiap hari ada satu langkah baru yang akan membuat hidup kita makin maju dan makin berkembang, juga berkualitas ya gitu. Jadi kan tadi Mas Ade kan sempat bahas juga ya tentang anak 17 tahun aja udah bisa mengalami QLC gitu kan ya Mas Ade ya. Sebenarnya sebelum 20 tahun ini kayak mahasiswa gitu yang masih 19 gitu mau ke 20 ini juga sebenarnya cukup banyak sih Mas Ade yang yang mengalami QLC gitu pada saat 19 tahun menuju ke 20 tahun gitu. Kayak ini langsung umur berapa sekarang? Aku umur 20. Ya, aku juga umur 20 kan. Nah, itu kayak sebenarnya pengennya itu ya nggak terbebani gitu sih Mas Ade. Cuman kayak kadang-kadang tuh banyak yang, kalau kita umur 20 ya, itu tuh kadang-kadang banyak yang nanya-nanya kayak setelah ini tuh pencapaian apa, mau ada pencapaian apa nih, atau langkah selanjutnya apa, kayak udah 20 tahun loh gitu. Kamu suka digituin nggak sih? Iya pasti, kayak udah pernah ngapain aja sih gitu, terus emang mau kemana lagi habis ini. Iya gitu. Tapi aku selalu kayak yang nanggepinnya, ya udah sih santai aja, lihat ntar harus ngebawa kemana gitu. Tapi udah ada planning, udah ada. Tapi kalau emang kayak tidak sesuai planning ya udah gitu. Ya, yang penting kan sudah berusaha gitu. Ya udah ada gambaran sedikit sih gitu. Kalau menurut Mas nih, tanda-tanda dari quarter life crisis itu apa sih Mas? Biasanya ya, kebanyakan tuh satu, mereka bingung mau kemana, nggak tahu mau kemana, mesti bagaimana, ngelangkah kemana, terusnya apakah berhenti ataukah terus, mereka masih bingung situ. Kedua, ngalamin depresi atau depresi yang cukup kayak penyesalannya juga ada gitu, depresi yang lumayan mengganggu. Yang ketiga, sering cemas
cemas dalam arti salah nggak nih, langkah salah nggak nih gitu. Setiap ada sesuatu yang mau dijalankan tuh salah nggak nih gitu. Nah terus ke berikutnya kadang-kadang suka menyerah di tengah jalan gitu. Takut nggak kecapai gitu. Banyak banget yang seperti itu sih. Atau menyesali gitu, atau mau jalanin aja udah kayak zombie gitu. Nah, itu juga banyak banget sih kalau di list, cuma ya poin-poinnya itulah. Jadi tiap orang ngalami fase KLC-nya masing-masing dengan versinya masing-masing. Buat saya yang paling penting buat saya sadarin bahwa kita kalau ada yang ngerasa di fase ini di titik KLC ini cepat-cepat kalau emang bingung cari ke profesional atau ke konsultan buat karir konsultan, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, terserah aja yang mana gitu. Jadi hidup teman-teman semua ataupun sama dosen juga bisa, ataupun teman-teman yang udah punya pengalaman tentang ini bisa berbagi, ya nggak masalah juga. Yang jadi support system yang penting buat kita, buat masa depan kita, juga buat diri kita yang sekarang ini untuk lebih percaya diri, lebih yakin, juga lebih sadar bahwa sebenarnya kita bisa dan kita nggak ada yang salah dengan yang sampai titik sekarang kita titik kita hidup itu aja sih. Kadang ini kan tentang hidup ya, KLC ini tentang bagian dari hidup. So tetap bersyukur, saya selalu nyelipin ini ya, bersyukur itu buat saya wajib, karena hari ini aja saya masih bersyukur bisa podcast sama teman-teman semua nih, sama Ersa dan Rachel nih. Jadi nggak ada yang kebetulan di dunia, semuanya udah diatur dan semuanya yang penting kita usaha untuk mencapai yang udah dikasih gitu. Sama Tuhan, dan selalu belajar dan nggak pernah berhenti untuk berbuat baik dan melangkah juga. Memberi manfaat buat banyak orang, itu aja sih. Kan tadi Mas Ade bilang kalau misalnya buat tanda-tanda dari quarter life crisis itu dia berhenti di tengah jalan, ya kan Mas ya? Iya, stres, depresi itu yang paling umum banget tuh ya. Ya, salah satu kan berhenti di tengah-tengah tuh. Nah, kalau misalnya berhenti di tengah-tengah itu karena pressure dari seseorang, apa itu termasuk quarter life crisis juga, Mas? Bisa jadi. Saya nggak bilang semua, tapi bisa jadi seperti itu. Karena beberapa teman saya juga ngalamin seperti itu. Jadi lingkungan itu pengaruh loh. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita dengan siapa kita berkomunikasi, berinteraksi menggunakan sosial media, dengan komunitas mana yang kita masukin, itu ngaruh semua. Dan manfaatnya apa buat kita, yang itu dia kita mesti tahu dan sadar sih bahwa apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan itu udah bener nggak nih, udah on track nggak sama kehidupan kita gitu. Oke, sebenarnya ini luar biasa sekali sih. Ini kita dapat banyak insight baru nih dari Mas Ade, dan kayak ini tuh sebenarnya menarik gitu loh untuk didengarkan oleh mahasiswa yang sepantaran sama kita gitu sebenarnya. Tapi mungkin masih banyak juga yang pengen didengarkan oleh teman-teman gitu tentang quarter life crisis, atau mungkin teman-teman juga sebenarnya banyak juga yang pengen nanya-nanya juga ke Mas Ade gitu. Cuman mungkin untuk podcast pada siang hari ini kita bisa bisa cukupkan, dan juga kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa FTK yang mendengarkan podcast ini, nanti kalau bisa kalau ingin berinteraksi lebih lanjut dengan Mas Ade, bisa register di webinar kita pada tanggal 10 ya Mas Ade. Nanti kita ketemu lagi di webinar pada tanggal 10 ya. Betul. Iya betul, nanti Mas Ade juga bakalan berinteraksi dengan semua peserta webinar nanti, dan juga kalian bisa tanya-tanya di sana gitu. Ada webinarnya ntar ya? Ada tanggal 10. Rasul jangan lupa daftar ya. Sama Mas Ade juga? Iya. Wih, canggih. Keren banget sih Mas Ade hari ini. Canggih. Saya nggak canggih, saya kan bukan elektronik.
Keren Mas Ade, daftar kok daftar. Oke, podcast kita jadi keren banget karena gara-gara kedatangan bintang tamu Mas Adin. Oh ya Mas Ade, tahu nggak? Oh ini gara-gara Erna sama Rachel nih, bukan karena saya. Saya jawab aja, kalau ditanyakan saya jawab. Oh ya betul Mas. Ya, Mas tahu nama podcast kita nggak tadi Mas? Nggak tahu apa namanya. Namanya Sunatan Masal Mas. Oh bagus lah. Jadi pada disunat semua. Ada yang belum sunat tuh di tes tuh. Tolong. Bentar dulu, ini ada artinya Mas, Sunatan Masal. Sebenarnya kayak cocok nih sama Mas nih. Jadi Sunatan Masal tuh singkatan dari Suara Kepenatan Mahasiswa Fakultas Teknologi Kelautan. Wes, luar biasa. Suara kepenatan banget gitu kan. Apalagi ngundangnya Mas Ade. Iya, apalagi teknik perkapalan nih. Urusannya kapal. Apa-apa. Bagus. Pokoknya apapun yang kalian jalanin, udah nikmatin aja tuh ilmu apapun, sekecil apapun itu bermanfaat juga gitu. Nggak semua orang ngerti kapal. Ada yang ngerti kapal nyarinya ntar Rahel. Ilmu saya masih dikit Mas. Masih blow on saya. Nggak ada yang blow on, semua belajar kok. Ini proses belajar. Saya juga masih belajar. Ini masih panjang juga, hidup saya masih panjang juga nih. Jangan karena lebih tua itu lebih pinter, enggak juga. Banyak itu karena pembelajaran juga, karena kesalahan dan belajar gitu. Itu sih dari saya. Oke, Mas Ade, makasih banyak udah mau loh jadi bintang tamu kita. Podcast kita jadi keren nih, ada Mas Ade. Makasih ya Mas Ade. Mungkin sama senang juga loh diundang di podcast ini nih. Jadi semoga punya manfaat ya, bisa bermanfaat, berguna buat teman-teman semua, dan kita juga bisa bertumbuh bareng. Pada kita ketemu mungkin 1 tahun sampai 5 tahun ke depan, udah hidupnya udah beda masing-masing, udah punya prestasi dan menemukan diri masing-masing, jadi version dari diri kalian masing-masing. Itu yang paling penting. Mungkin dari Mas Ade ada closing statement Mas? Gimana? Ada closing statement dari Mas Ade mungkin? Kalau statement buat saya sih nggak apa-apa kalau kita nggak tahu, karena itu membuat kita punya kesempatan buat belajar gitu. Jadi ketidaktahuan kita adalah sesuatu yang kita perlukan, karena kita setiap hari akan belajar sesuatu sih. Jadi setiap hari tambah ilmu dan tambah pengetahuan buat diri kita dan modal masa depan. Itu aja buat saya. Oke, makasih banyak Mas Ade ya udah hadir di podcast episode 3 kali ini. Iya. Ditunggu di webinarnya Mas. Siap. Kita ketemu lagi nanti ya di webinar. Oke. Sampai jumpa tanggal 10 Mas Ade. Yuk, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Ya, bye-bye. Bye-bye. Ya, untuk semua penonton, terima kasih udah nonton episode 3. Ini udah akhir dari episode 3 kali ini. Aku rasa aku pamit undur diri. Mungkin ada teman saya Ersa. Aku Ersa, aku juga pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yoi, sunatan masal udah sunat belum hari ini?